Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 ingin menjelaskan materi tentang mukjizat Al-Quran. Kemukjizatan Al-Quran. Pengertian mukjizat. Secara etimologi, mukjizat adalah kata i'zaza yu'zizu i'zazan, dari yang bermakna melemahkan atau menetapkan kelemahan. Sedangkan i'zazah kemukjizatan adalah ketidakmampuan seseorang melakukan sesuatu yang merupakan lawan dari ketidakberdayaan. Pengertian mukjizat menurut para ahli secara terminologi antara lain dalam kitab Mabahasul fil Ilmil Quran karangan Manahulil Al-Qotan, beliau menjelaskan bahwa mukjizat ialah sesuatu hal luar biasa yang disertai tantangan berupa Al-Quran Al-Karim yang digunakan untuk menantang orang-orang yang tidak mempercayai bahwa Nabi utusan Allah. Macam-macam mukjizat berdasarkan sifatnya antara lain mukjizat yang bersifat material, yakni dapat dicerna oleh panca indera namun melawan hukum alam. Mukjizat yang bersifat ini sering diturunkan sebelum masa Nabi Muhammad, seperti pada masa Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa dapat menghidupkan orang mati. Melihat hal ini dapat disimpulkan bahwa keajaiban yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam dapat dicerna oleh panca indera manusia, tetapi secara logika hal ini sangatlah mustahil dan melawan hukum alam. B. Mukjizat yang bersifat rasional, yakni yang semuanya dapat dicerna melalui daya nalar. Setiap manusia menerimanya sesuai dengan kemampuan, daya paham, nalar, dan kemampuannya untuk membedakan antara yang baik dan buruk. Menurut Imam As-Sayuti bahwa sebagian besar mukjizat yang diturunkan pada masa Nabi Muhammad SAW berbentuk rasional. Menurut Imam As-Sayuti bahwa sebagian besar mukjizat yang diturunkan pada masa Nabi Muhammad SAW berbentuk rasional karena kecerdasan dan kesempurnaan pemahaman mereka. Segi-segi kemukjizatan Al-Quran. Segi kemukjizatan Al-Quran antara lain segi bahasa. Gaya bahasa Al-Quran membuat orang Arab pada saat itu merasa kagum dan terpesona. Kehalusan ungkapan bahasanya membuat banyak di antara mereka masuk Islam, seperti masuk Islamnya sahabat Umar bin Khattab. Beliau masuk Islam dikarenakan membaca petikan ayat-ayat Al-Quran. B. Segi ilmiah. Banyak para pakar selalu berusaha meletakkan metodologi ilmiah untuk mengikat rantai fenomena-fenomena yang saling berkaitan dalam kehidupan dan di alam semesta ini. Allah telah menyuruh manusia untuk melakukan riset dan belajar, sebagaimana tercantum pada surah yang turun pertama kali kepada Nabi Muhammad, yakni Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5, yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. C. Segi tasrif. Al-Quran menjelaskan pokok-pokok akidah, norma-norma, sopan santun, undang-undang politik, ekonomi, serta hukum-hukum ibadah. Tentang akidah, Al-Quran mengajak kita umat manusia pada akidah yang suci dan tinggi, yakni beriman kepada Allah yang Maha Agung serta meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya. Kesimpulan, Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur, dan kemukjizatan Al-Quran tidak dapat diragukan lagi. Mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa yang diperlihatkan Allah melalui para nabi dan rasulnya, dan mukjizat berfungsi untuk membuktikan bahwa kekuasaan Allah berada di atas segala-galanya dan sebagai bukti atas kebenaran pengakuan kenabian dan kerasulan para utusan Allah. Sekian materi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan dan kekurangan dalam materi. Saya Rina Manaskana, NIM 2231411036. Saya Rika Alfiana Hidayah, NIM 2231411037. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.